Ketika kita masuk dalam setting penelitian, maka setting itu tidak boleh rusak. Ketika rusak, kita gagal. Apakah jaringan ini lokal, nasional, atau internasional? Tim penguji mohon perkenan untuk mengadaptasikan waktu yang ada. Ada penguji internal, penguji eksternal, dan penguji promotor dan promotor. Oke, baiklah ya, siap-siap Pak Rahmat ya. Karena giliran sekarang ini adalah giliran saatnya apa yang kita masukkan dengan sesi pertanyaan, sanggahan, dan atau klarifikasi. Kesempatan berikut adalah kesempatan persilakan pada diri saya sebagai penguji internal. Bisa jawab singkat saja ya Pak Rahmat ya. Saya sedikit berbicara tentang metodologi. Salah satu tahapan dalam penelitian kualitatif yang paling sulit adalah di mana seorang peneliti sebagai instrumen memasuki setting penelitian. Ketika kita masuk pada setting penelitian, saya masuk adalah jejaring narkoba itu. Ketika kita masuk dalam setting penelitian, maka setting itu tidak boleh rusak. Natural settingnya tidak boleh rusak. Ketika rusak, kita gagal. Karena pasti semua informasi ditutup kan? Oleh karena itu, seorang peneliti harus masuk di dalam tanpa proses alamiah dalam jejaring itu rusak. Itu yang paling sulit. Karena kalau sudah absah, pasti Bapak sudah masuk itu. Dan salah satu teknik untuk masuk adalah mengambil bagian dari jejaring itu, yang kita sebut dengan partisipatif. Apakah Bapak masuk dalam jejaring ini? Kalau untuk ketiga itu, posisi peneliti dalam hal ini adalah sebagai observasi, ya observator yang mendalam, seperti itu. Ya kan, salah satu untuk mengobservasi mendalam itu kan kita harus bagian dari proses yang berlangsung. Nah, keterlibatan bagian Anda sebagai peneliti kan kalau orang mau bertransaksi, kalau ada orang lain kan pasti dia batalkan transaksi itu kan. Kalau ada orang yang mau membeli, kalau kan mesti saya begitu. Ketika dia membatalkan bahwa settingnya rusak kan. Jadi salah satu memang caranya itu masuk itu. Anda hanya mengobservasi semua itu, bukan bagian dari tiga-tiganya itu ya? Siap, iya Prof. Oh ya. Kalau begitu, ketika misalnya ada seperti apa keterlibatan Anda sehingga Anda tahu proses itu, proses terlaksananya transaksi kah, atau proses pengedaran kah, atau proses jejaring itu? Seperti saya katakan tadi, Pak, bahwa ketika melakukan, misalnya kalau misalnya dia pemakai, dengan pengalaman melihat, saya bisa tahu bahwa cara menggunakan barang yang ada itu bisa saya lakukan seperti itu, Bro. Begitu juga kalau misalnya ada transaksi dengan kan artinya untuk misalnya saya di Kelurahan Manisa ini, saya tahu pemakai dan siapa pada saat dia mau transaksi. Kan awalnya saya sudah komunikasi dengan beliau ketika mau transaksi, tolong diikutkan saya untuk terlibat pada saat transaksi itu. Dalam artian ini kan ada pertemanan. Jadi Anda menyaksikan transaksi itu ya? Anda menyaksikan transaksi itu ya? Iya, Pak. Ya, menurut saya itulah data yang paling tidak. Ya, meskipun saya tidak mengatakan nanti Anda dituntut karena tidak melaporkan. Terakhir, maaf ini saya ulang sedikit karena tergelitik saya pertanyaannya tadi, Prof. Arlin. Apakah jaringan ini lokal, nasional, atau internasional? Kalau khususnya untuk Kabupaten Sidenderapang masih sifatnya nasional, Prof. Ya, nasional begitu ya.
Kalau begitu, kenapa dia, misalnya kalau masuknya di Pare, masuknya di Makassar, masuk dari mana, kenapa dia jauh-jauh memilih Sidrap sebagai tempat? Padahal dalam filosofi narkoba, tidak boleh lama-lama di tangan itu barang, kan? Ya, kenapa dia memilih? Saya sependapat dengan Tengare Prof. Tahir tadi. Jangan-jangan ada sebuah ikatan sosial yang renggang di Sidrap itu sehingga menjadi tempat enak untuk melakukan transaksi. Kenapa jauh dia melakukan transaksi di situ, melakukan peredaran? Ataukah memang harus ditelusuri lebih jauh? Jangan-jangan konsumen di situ banyak, atau pengedar di situ banyak, atau apa? Atau daerah itu aman untuk melakukan itu? Kenapa beredar jauh? Misalnya barang dibawa dari Makassar, dari Parepare, dan filosofi narkoba itu kan tidak boleh lama di tangan ini, ya. Barang itu segera berpindah dan segera ditelan supaya jejaknya tidak ada. Tapi dia memilih Sidrap, ya kan? Nah, itulah yang perlu itulah menariknya sebenarnya ini. Relasi sosial apa yang ada di situ? Kenapa memilih itu? Ya kan? Kalau bilang amannya, ya kenapa tidak dibawa yang lebih aman lagi di daerah apa? Oke, itu maksud saya renungan-renungan. Sekali lagi belajar dan belajar lagi, karena pembelajaran tidak berhenti pada titik ini. Tapi apapun namanya, Bapak telah melakukan penelitian dan telah melakukan penelitian, sekaligus juga berupaya untuk mempresentasikan dan membuktikan di hadapan kita semua bahwa ini adalah era ilmiah. Terlepas kita apa setuju atau tidak setuju dengan nilainya. Oleh karena itu, supaya kami tim penguji bersetuju, izinkanlah kami jeda sebentar untuk mengambil keputusan untuk menentukan nasibnya Pak Rahmat. Dengan demikian, sidang saya jeda. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.